percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kita sekali lagi di dalam acara ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan telah memelihara kita dan menjaga kita hingga pada saat ini kita diberi kesempatan untuk sama-sama datang sekali lagi memuji dan memuliakan Tuhan. Baik, mari kita bersama-sama sebelum kita memulakan acara kita pada pagi hari ini, mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita angkatkan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan, dan kita serahkan acara ibadah kita ke dalam tangan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hormat hanya bagi-Mu Bapa. Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan-Mu dan juga pimpinan-Mu yang telah menyertai setiap pribadi kami, hingga kami telah dipelihara pada minggu yang sebelumnya Tuhan. Minggu-minggu yang lalu hingga pada pagi ini Tuhan, Engkau bersama dengan kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, karena berkat anugerah-Mu, karena kasih dan pemeliharaan-Mu Bapa bagi setiap pribadi kami, maka kami ada seperti apa kami ada pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu sebelum kami mengangkatkan pujian penyembahan kami, bahkan sebelum kami memulaikan acara ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, ini pribadi kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, segala perkara yang telah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, suci dan kudus segala pikiran dan hati kami ya Tuhan, sebelum kami dapat mengangkatkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami ingin membawa segala keberadaan hati kami di hadapan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Lepas dan bebaskanlah roh kami Tuhan, agar kami bebas untuk memuji dan menyembah-Mu, mengangkatkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kawali acara ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Kami serahkan setiap pribadi yang terlibat secara langsung, baik tim pujian penyembahan. Tuhan, Kau mengurapi kami dengan urapan yang khusus. Begitu juga hamba-Mu Tuhan yang membawa kami dengan firman-Mu. Tuhan, Kau pakai dia Bapa sesuai dengan kehendak-Mu untuk menyampaikan message Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini bagi setiap jemaat-Mu, agar kami diberkati, dikuatkan dan juga dipulihkan, dibangunkan di dalam iman-Mu, kepercayaan kami Tuhan dan rohani kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Baik saudara-saudara yang kita kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk datang memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Jadi mari kita sama-sama mengangkatkan pujian ini yang mengatakan every praise is to our God. Haleluya. Every praise
Kristus. Yesus sajalah yang menjadi batu karang kita yang teguh. Dialah gunung batu dan mazmurku. Haleluya, mari kita angkatkan pujian ini. kekuatan dan sumber segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Haleluya, saudara saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, satu kerinduan di dalam hati kita adalah untuk datang, merendahkan diri kita, menyembah Tuhan di bait-Nya yang kudus. Haleluya, mari kita datang membawa penyembahan kita pada pagi hari ini. Kita angkatkan penyembahan ini daripada hati kita yang terdalam. Kita angkatkan karena di dalam Yesus tak perlu kita gentar lagi, tak perlu kita bimbang, tak perlu kita cemas, karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Mari kita katakan, ku nyanyi haleluya. Yesus. Kasih Tuhan.
Tuhan, hanya Engkau sajalah kebenaran yang menyelamatkan hidup kami, Bapa. Hanya Engkau sajalah yang memberikan kami pengharapan, ya Tuhan. Maka itu kami ingin meletakkan seluruh iman percaya kami ke dalam tangan-Mu, ya Bapa. Kami ingin meletakkan segala pengharapan kami, kepercayaan kami, Tuhan, hanya kepada-Mu, ya Tuhan. Haleluya, Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku
kasih ya Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Bapa pada pagi hari ini, karena kami memiliki Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala apa yang telah Kau lakukan Tuhan dalam hidup kami. Engkau memberikan kami pengharapan, dan Engkau telah memberikan kami jaminan Bapa untuk tetap terus bersama dengan kami, tetap setia kepada setiap pribadi kami, orang yang berharap kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan mendengar sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikannya bagi kami Bapa. Di mana Tuhan biarlah firman-Mu ini akan berbicara Tuhan, jauh ke dalam lubuk hati kami masing-masing Bapa. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan Yesus. Urapinya dan pakainya dengan luar biasa pada pagi ini ya Tuhan, agar message yang Kau sampaikan Tuhan akan dapat kami fahami, akan dapat kami mengerti Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah segala puja dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengangkat semua ini. Amin. Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk jemaat semua. Jadi pada kali ini saya akan membawa kita dengan firman Tuhan sesuai dengan tajuk ataupun tema yang telah diberikan pada saya, yaitu tentang iman dalam ujian ataupun faith under trial. Jadi dalam bahagian ini saya akan membawa kita untuk melihat ya, bagaimana dalam kehidupan kita sebagai orang percaya maupun sebagai orang yang tidak percaya, kita pasti akan menghadapi cabaran, kita pasti akan menghadapi ujian yang berat dalam kehidupan kita. Tapi perbezaan di antara orang percaya dengan orang tidak percaya, kita sebagai orang percaya kita memiliki jaminan daripada firman Tuhan, ataupun kita memiliki prinsip-prinsip yang diajarkan oleh firman Tuhan, bagaimana kita dapat menghadapi situasi waktu kita kena dalam ujian iman kita. Nah, kalau kita melihat situasi dunia pada sekarang ini, kita begitu dalam keadaan yang tidak menentu, ataupun sangat susah untuk kita menyesuaikan diri dengan situasi ataupun keadaan yang sedang kita hadapi pada ketika ini. Ya, kita telah berdoa, bahkan ada orang yang telah berpuasa ya, supaya kes COVID-19 ini dapat dihentikan ataupun dapat dikurangkan ya. Namun kita lihat ya, semakin hari semakin naik kes, semakin hari semakin meningkat ya jumlah orang yang kena secara secara positif ya, oleh karena jangkitan daripada virus ini, baik di luar negara maupun di dalam negara kita sendiri. Ya, kadang-kadang kita di dalam situasi seperti ini membawa kita seperti kita dalam dilema ya, tidak tahu ataupun tidak menentu bagaimana cara kita harus menghadapinya. Jadi dalam keadaan yang seperti ini, kita telah berdoa, kita telah berpuasa ya. Jadi timbul pertanyaan kepada kita, apakah kita akan terus berdoa dan berpuasa, atau apakah doa dan puasa kita selama ini kurang kuat ataupun kurang banyak, atau apakah iman kita semakin kurang ya? Karena kita melihat situasi bukan semakin kurang, tapi semakin menjadi-jadi. Jadi ini seringkali menimbulkan dilema dalam kehidupan kita. Ataupun kita mulai bertanya, di manakah letak kesalahannya? Apakah ini terletak kepada kesalahan ini terletak pada Allah, pada manusia, atau pada alam semesta? Jadi ini merupakan pertanyaan yang tidak kurang ya, terlintas dalam pikiran-pikiran manusia pada saat ini, khususnya bagi kita sebagai orang yang percaya. Dan juga mungkin kita bertanya, atau apakah ini tanda-tanda dunia akan kiamat ataupun Yesus akan datang kembali, atau bagaimana? Nah, jadi Alkitab menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dan ini semua terletak pada akibat daripada kejatuhan manusia di dalam dosa.
Ya, kita tahu bahwa dalam Kejadian pasal yang pertama, kedua, dan yang ketiga, di situ kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini dan bagaimana Dia memberikan tugas dan tanggung jawab kepada manusia. Dan lepas itu dalam pasal yang ketiga kita lihat bagaimana manusia yang diberikan tanggung jawab, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, telah jatuh. Jadi kejatuhan manusia itu memiliki dampak yang sangat negatif kepada kehidupan manusia pada umumnya. Jadi dalam hal ini kita lihat apabila manusia jatuh dalam dosa, dia rusak hubungan dia dengan Allah, dan juga rusak hubungan manusia dengan sesama manusia, dan juga rusak hubungan manusia dengan ciptaan yang lain, bahkan rusak hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Terlebih lagi manusia yang diciptakan sungguh amat baik menurut gambar dan rupa Allah juga telah menjadi rusak. Akan berusaha untuk mempertahankan, akan bersusah payah untuk menyara kehidupan, akan menderita oleh berbagai penyakit dan sebagainya. Jadi akibat daripada kejahatan manusia yang sangat banyak, khususnya di zaman Nuh, Tuhan telah menghukum mereka dengan air bah. Dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dikatakan, ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Nah, jadi kita melihat mulai daripada kejatuhan manusia yang pertama dan terus pada zaman Nuh, kita lihat kejahatan manusia itu semakin meningkat dan semakin meningkat, sehingga akhirnya Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia sungguh amat besar di dalam dunia ini. Dan lepas itu sepanjang sejarah umat Allah, dari era perjanjian lama sampai hari ini, kejahatan manusia dan bencana alam bukan semakin berkurang, tetapi semakin bertambah. Jadi hal ini menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya dampak daripada dosa, dampak daripada pemberontakan manusia terhadap perintah Tuhan itu. Jadi dosa telah berdampak buruk terhadap kehidupan dari sisi rohani dan juga dari sisi jasmani manusia dalam dunia ini. Nah, kita melihat yang pertama kita melihat bagaimana dampak dari dimensi rohani, bagaimana rusaknya akibat daripada dosa itu sendiri. Jadi yang pertama kita melihat dari segi dimensi rohani, di mana rusak hubungan manusia dengan Allah. Sebelum kejatuhan manusia pertama, Allah sering datang ke Taman Eden dan Dia bergaul dengan manusia dengan bebas. Dan manusia tidak perlu bersembunyi. Manusia begitu terbuka, manusia dapat bergaul dengan bebas. Nah, tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, mereka menjadi takut, mereka menjadi malu dan bersembunyi daripada Tuhan. Kita lihat hubungan yang begitu harmonis di antara manusia dengan Tuhan telah berdampak sangat negatif di dalam bahagian ini. Jadi akibatnya hubungan manusia dengan Allah telah terjejas. Dikatakan dalam Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita kehilangan jati diri sebagai makhluk ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dosa telah mencemarkan kesempurnaan image Allah yang terdapat di dalam diri kita. Namun kita bersyukur saudara, karena kemurahan Allah juga Dia telah memperdamaikan kita dengannya, seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 3 ayat 24 hingga ayat yang ke-26. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma ataupun dengan free karena penebusan di dalam Kristus. Dalam ayat 25 dikatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman, dan oleh darahnya hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Nah, jadi ayat-ayat di atas ini telah memberikan jaminan kepada kita bahwa konsekuensi ataupun akibat daripada dosa, yaitu kehilangan kemuliaan Allah, telah diselesaikan oleh Kristus atas pengorbanannya di atas kayu salib. Dengan kata lain, Yesus telah membenarkan kita yang berdosa menjadi orang benar di hadapan Allah.
Nah, ini kita melihat dalam dimensi dari hubungan kita dengan Tuhan ataupun dalam dimensi rohani, kita melihat di sini bahwa Tuhan ya telah melihat bahwa kejahatan manusia begitu dahsyat, ya, dan manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, oleh sebab itu Dia telah mengutus anaknya Yesus Kristus, sehingga masalah yang kita seharusnya memikul tanggung jawab atas dosa yang kita lakukan telah ditanggungkan kepada Yesus Kristus sendiri. Nah, di sini kita melihat, kita bersyukur karena kita sebagai orang percaya kita memiliki harapan dalam hal itu. Dan yang kedua, kita lihat dari dimensi fisikal. Dampak negatif akibat daripada dosa juga harus dilihat secara lebih meluas, bukan hanya akibat secara rohani, tapi kita harus melihat ya dari dimensi fisikal. Maksudnya kejatuhan manusia pertama yang disebut sebagai berdosa karena memberontak dan mengingkari perintah Allah. Jadi pemberontakan ini telah memberikan kesan yang negatif kepada kehidupan manusia pada keseluruhannya. Nah, dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-16 mengatakan bahwa Tuhan telah memberikan perintah kepada manusia bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan buahnya, sebab kata Dia pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi kita melihat dampak yang pertama adalah pastilah engkau mati. Dan kita melihat bahwa ini telah terbukti ya, bahwa manusia tidak kekal selamanya dalam dunia, tapi manusia mengalami kematian. Yang kedua dikatakan dalam ayat ini, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu. Ini dampak dia ya. Pertama itu untuk manusia secara keseluruhan akan mengalami kematian. Dan yang kedua, apa yang terjadi kepada ular, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, dalam ayat yang ke-16, firman Tuhan kepada perempuan, tadi kepada ular, sekarang kepada perempuan. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi ini dampak dia kepada wanita ataupun perempuan. Dan kepada manusia itu ataupun kepada Adam, apakah dampaknya? Dalam ayat 17 dikatakan di situ bahwa karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia daripada Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah itu di mana ia diambil. Yang menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Dalam ayat 19 dikatakan, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara, akibat kejatuhan manusia yang pertama, dia memiliki dampak, memiliki kesan, memiliki akibat yang sangat dahsyat kepada seluruh alam semesta. Manusia dapat sakit, manusia dapat menderita, dan manusia dapat mati. Terjadi pembunuhan, bunuh diri, perang, berbagai tindakan kekejaman yang berlaku setiap hari. Banyak masalah sosial, masalah politik, masalah ekonomi. Terjadi bencana alam, misalnya tanah runtuh, gempa bumi, kebakaran, volcano, banjir, kemarau yang teruk, dan sebagainya. Ini yang kita lihat, realita dia di dalam seluruh sejarah
umat manusia. Dan kita boleh katakan singkatnya, akibat daripada dosa, dunia menjadi rusak, dunia menjadi kacau secara total. Jadi bagaimanakah kita sebagai orang percaya apabila kita melihat apa yang terjadi di sekeliling kita? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus melihat kejadian ini? Kita harus selalu melihat kepada akar masalahnya, saudara, tentang apa yang terjadi dalam dunia ini, yaitu konsekuensi ataupun akibatnya oleh karena dosa. Jadi kita melihat bahwa yang diciptakan oleh Allah sungguh amat baik, seperti yang dikatakan oleh Tuhan setelah penciptaan pada hari yang ke-6 dalam pasal 1, Kejadian pasal 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, itu telah menjadi rosak. Jadi dalam bahagian ini dapat disimpulkan bahwa akibat pemberontakan manusia yang pertama terhadap arahan ataupun perintah Tuhan telah mendatangkan dampak ataupun kesan yang sangat buruk kepada kehidupan rohani dan juga kehidupan jasmani manusia itu sendiri. Jadi dalam masalah rohani, manusia terputus hubungan dengan Allah. Akibatnya manusia berusaha untuk memulihkan kembali hubungan dengan mendirikan berbagai macam agama, berbagai macam ritual dalam dunia ini. Kononnya mereka ingin memulihkan hubungan yang telah rusak dengan Tuhan. Dan Yesus mengatakan tidak ada cara ataupun jalan lain untuk datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Karena Ia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, dan Dia adalah hidup. Jadi kita melihat tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Walaupun manusia dalam dunia ini menciptakan berbagai macam ribuan jenis agama dalam dunia ingin memulihkan hubungan dengan Allah, tapi Yesus mengatakan hanya satu saja jalan, yaitu melalui Yesus sendiri. Dan ini kita lihat dalam masalah-masalah rohani, terputus hubungan dengan Allah. Dan yang kedua, kita lihat secara fisikal, kita mengalami kesan yang sangat teruk, khususnya dalam ancaman COVID-19 ini, apa yang sedang melanda seluruh dunia. Jadi akibatnya kita harus menyesuaikan diri dengan norma baru yang sangat berdampak negatif kepada berbagai sektor, baik dari sektor ekonomi, politik, sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Secara rohani juga mengalami dampak yang sangat teruk. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi ujian yang seperti ini? Ya, kita telah berdoa, kita telah berpuasa, bahkan ada beberapa hamba Tuhan yang bernubuat pada tahun lepas mengatakan bahwa ancaman COVID akan berhenti pada hari ini, tanggal ini, bulan ini. Tetapi lepas itu tidak juga berhenti, bahkan semakin bertambah banyak. Sampai hari ini kita melihat lebih 200 juta case positif di seluruh dunia, dan lebih 4 juta orang telah meninggal akibat daripada jangkitan COVID-19 ini. Jadi kita berada di dalam situasi yang memang tidak mudah, ya. Bahkan kita boleh katakan kita sedang dalam dilema, ya. Jadi kita lihat bahwa banyak orang Kristen di sana sini, mereka klaim ayat ini, ayat itu, mereka menerapkan ritual ini, ritual itu untuk menangkis serangan daripada COVID, tapi ternyata tidak juga dapat ditangkis dengan cara-cara yang demikian. Bahkan banyak juga hamba Tuhan yang kena jangkit, bahkan ada yang meninggal. Jadi kes yang seperti ini telah membuat kita berada dalam dilema. Sekali lagi saya katakan, bahkan ada yang menyalahkan Tuhan. Mengapa Dia berdiam diri? Mengapa tidak mendengar doa dan puasa umatnya? Mengapa tidak menepati janji-janji yang dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Dia akan melindungi mereka? Jadi perkara ini telah membuat sebahagian orang Kristen menjadi ragu, bimbang, dan hilang kawalan, bahkan hilang keyakinan akan kemahakuasaan Tuhan itu sendiri. Saudara, bukan Tuhan tidak mendengar doa, bukan Tuhan tidak melihat puasa, ataupun bukan Tuhan tidak maha kuasa, tetapi Tuhan ingin menunjukkan kedaulatannya terhadap ciptaannya. Tuhan ingin konsisten dengan janjinya. Kita telah melihat dalam pembacaan di atas sebentar tadi bahwa akibat daripada pemberontakan manusia yang pertama, baik Adam, Hawa maupun ular, mereka masing-masing menerima akibatnya. Jadi akibat yang sama telah menurun kepada seluruh umat manusia ciptaan dan sampai kepada hari ini. Selagi dunia ini masih ada, kita akan melihat kejadian ini, kejadian itu akan terus-menerus berlaku karena akibat daripada dosa. Jadi menyadari perkara ini, apa yang harus kita lakukan?
Apakah prinsip yang harus kita pegang apabila kita berhadapan dengan ujian iman ini? Mari kita mempelajari prinsip-prinsip penting yang diterapkan oleh Ayub dalam berhadapan dengan ujian yang berat di dalam hidupnya. Jadi kita melihat dalam Ayub pasal yang pertama dikatakan Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi dengan karakter dan gaya hidup yang seperti ini, selayaknya Ayub akan hidup bahagia tanpa masalah. Dia dipuji oleh Tuhan sebagai seorang yang saleh, artinya seorang yang beriman, yang kudus dalam hidup dia, yang jujur, lurus dalam melakukan segala sesuatu. Ia takut akan Allah, artinya dia menghormati Allah dalam hidupnya. Bahkan dia menjauhi kejahatan, artinya dia tidak melakukan kejahatan. Manusia seperti ini layaknya menikmati hidup yang bahagia, penuh dengan kedamaian dalam hidupnya. Namun di sebaliknya kita melihat bahwa dia mengalami pencobaan yang sangat-sangat dahsyat, saudara. Kita baca dalam pasal 1 dan pasal 2 secara keseluruhan, kita melihat bahwa Ayub memiliki segala sesuatu. Dia memiliki banyak hamba, dia banyak harta, dia banyak binatang, bahkan dia ada 10 orang anak. Tetapi ia telah kehilangan binatang ternakan yang sangat banyak. Dia juga telah kehilangan para hamba-hambanya, dan juga anaknya yang 10 orang habis meninggal. Jadi Ayub sendiri lepas itu juga mengalami sakit kulit yang sangat teruk. Dan istrinya yang seharusnya menjadi penolong yang menguatkan dia dalam situasi yang seperti ini, malah istrinya menyuruh Ayub untuk mengutuk Tuhan dan matilah. Saudara, ini bukan situasi yang normal. Kalau kita memperhatikan orang yang saleh, jujur dan takut akan Allah ini mengalami situasi yang seperti ini, sepertinya situasi ini sangat bertolak belakang dengan situasi rohani Ayub sendiri. Seharusnya hal-hal ini menimpa kepada orang fasik, kepada orang yang jahat, orang yang berbuat sesuatu yang melanggar perintah Tuhan. Tetapi ini terjadi kepada orang yang saleh seperti ini. Jadi oleh sebab yang demikian, kita boleh mengatakan bahwa ujian yang dihadapi oleh Ayub itu sangat dahsyat. Bahkan boleh dikatakan ujian ini adalah ujian yang sangat lengkap. Secara ekonomi, Ayub boleh dikatakan muflis ataupun bankrupt. Dia kehilangan segala harta benda, binatang ternakan. Dari segi keturunan, 10 anak Ayub habis meninggal, saudara. Bayangkan 10 orang. Bahkan 1 anak kita meninggal pun sudah sangat menderita. Apalagi semuanya 10 orang habis meninggal. Ini merupakan tekanan batin yang begitu dahsyat, begitu berat. Dan dari segi fisikal juga kita lihat Ayub mengalami sakit barah, sakit kulit yang sangat luar biasa. Secara mental Ayub juga mendapat tekanan dari istrinya. Istrinya menyuruh dia, kutuklah Tuhan dan matilah. Kalau kita melihat situasi ini, cukup untuk membuat orang itu kehilangan keyakinan ataupun kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Namun dalam ujian yang seperti ini, firman Tuhan mengatakan bahwa Ayub tidak berdosa ataupun tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dalam pasal yang pertama ayat yang ke-22. Dan kalau kita lihat dalam pasal yang kedua ayat ke-10 juga dikatakan bahwa dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dan ini yang sangat menarik. Walaupun dia mengalami tekanan yang begitu dahsyat, dia tidak berdosa. Apakah prinsip-prinsip ini dipegang oleh Ayub sehingga dia mampu menghadapi semua ujian ini dengan tidak berdosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak adil dalam kehidupannya? Jadi prinsip-prinsip itu saudara boleh kita lihat juga di dalam pasal 1 dan juga dalam pasal 2. Nah, yang pertama kita melihat apakah prinsip-prinsip yang dipegang oleh Ayub itu. Dalam pasal 1 ayat 20 mengatakan setelah dia mendengar semua kejadian-kejadian yang buruk itu yang menimpa dia, apa yang dilakukan oleh Ayub. Dalam pasal 1 ayat 20 dia mengatakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Nah, prinsip yang pertama yang kita lihat di sini bahwa Ayub secara manusia dia bersedih, dia berkabung, ya, tetapi dia tidak berakhir di situ saja. Kita lihat ya, dia terus sujud dan menyembah Tuhan. Ini prinsip yang pertama. Dalam apapun situasi, dalam apapun keadaan yang dia alami, berat apapun dia, ya, sebagai manusia memang dia bersedih, memang dia berkabung, mengoyakkan jubah dia dan mencukur kepalanya. Tetapi kita lihat
bahwa dalam keadaan seperti itu dia sujud dan menyembah Tuhan. Ini prinsip. Jadi artinya bahwa dia tetap bersyukur kepada Tuhan dalam apa yang dia hadapi. Dan yang kedua kita lihat, dia menyadari tentang keberadaan dan mengakui tentang kedaulatan Tuhan, di mana dia mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi dalam prinsip yang kedua ini sangat jelas dikatakan bahwa Ayub menyadari sebagai manusia. Dia datang ke dalam dunia ini, dikatakan saya datang dengan telanjang dan juga saya harus pulang dengan telanjang. Artinya dia menyadari keberadaan manusia. Manusia itu tidak ada apa-apa sebenarnya. Kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa, kita kosong. Kita hanya membawa diri. Tetapi setelah itu Tuhan memberkati kita dengan hikmat, dengan kesehatan, dan akhirnya kita mendapat harta benda, keuangan dan sebagainya. Ya. Dan disitulah Ayub menyadari bahwa segala sesuatu itu adalah bukan dari dia, tetapi daripada berkat Tuhan kepada dia. Nah, oleh sebab itu dia mengatakan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam hal ini Ayub melihat bahwa apa yang terjadi kepada dia, apapun baik perkara yang besar maupun perkara yang kecil saja, dia menyadari bahwa semua itu adalah oleh karena kedaulatan Tuhan. Dia sangat menyadari manusia itu sangat terbatas. Dia sangat menyadari bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya tanpa berkat yang daripada Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan kita lihat dalam pencobaan dalam pasal yang kedua, setelah dia menderita sakit barah ataupun kanser kulit yang sangat luar biasa itu, istrinya menyuruh Ayub untuk mengutuk Tuhan dan matilah. Tetapi apa yang dikatakan oleh Ayub kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, saudara, kita melihat dalam bahagian yang ini, dalam pasal 2 ayat 10 ini, bahwa Ayub sangat memahami apabila istri dia tidak support dia, tidak menyokong dia dalam situasi yang seperti ini. Dia mengatakan kepada istri dia, apakah kita hanya mau menerima yang baik, tapi kita tidak mau menerima yang buruk? Nah, ini prinsip ini dipegang oleh Ayub ini sangat luar biasa, saudara. Dia mempersiapkan kita, kalau kita mau menerima yang baik, dari satu sisi juga kita harus mempersiapkan diri untuk menerima sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, daripada prinsip-prinsip yang kita dapatkan di dalam kitab Ayub ini, apa yang dapat kita pelajari? Kita harus melihat ya realita iman. Iman itu suatu yang real, suatu yang nyata. Jadi kita harus melihat iman itu berada dalam dua dimensi, dimensi rohani dan dimensi jasmani. Dimensi rohani adalah hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana keakraban kita dengan Tuhan. Kita lihat Ayub, dia seorang yang saleh, jujur, takut Allah dan menjauhi kekejahatan. Artinya bahwa dia memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dan dimensi jasmani juga kita harus melihat bahwa secara realistik ya, kita hidup dalam dunia nyata ini. Jadi akibat daripada pemberontakan manusia, dia memiliki dampak yang serius terhadap alam semesta dan terhadap ciptaannya sendiri. Jadi realita iman yang kita lihat akan sentiasa menghadapi masalah dan kekacauan. Jadi sebagai orang Kristen, kita tidak dapat melarikan diri daripada realita dunia ataupun menghentikan apa yang akan terjadi terhadap dunia. Tuhan yang berdaulat dan Ia memiliki rencana, bukan menurut keinginan kita tetapi menurut kehendak Dia. Dia telah bersabda dan Dia harus konsisten dan tidak akan kontradik ataupun tidak akan bertentangan dengan dirinya. Jadi kita belajar bagaimana kita hidup dalam dunia nyata sekarang ini. Kita melihat bahwa apa yang terjadi dan akan terus terjadi ya, dan akan terus menjadi-jadi, dan apa yang telah dimulai akan terus berterusan berlaku. Dan sekali lagi saya ingin katakan itu adalah akibat daripada kejatuhan manusia di dalam dosa. Jadi benda-benda yang seperti ini ya, kalau kita melihat akan terus berlaku dan terus berlaku. Tetapi bagaimanakah sikap kita? Kita telah menyadari akibat daripada dosa itu, akibat daripada pemberontakan, akibat daripada pelanggaran manusia itu sendiri. Dan kita melihat
ya, dalam bahagian ini dia mengajarkan kita bahwa kita tidak akan terlepas daripada realita-realita yang seperti ini. Kita akan terus-menerus menghadapi berbagai macam ancaman, cabaran dalam hidup kita. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kita berpegang kepada prinsip-prinsip yang terdapat dalam kitab Ayub. Yang pertama, apabila kita berhadapan dengan situasi yang sedang kita alami pada saat ini, memang kita sedih secara manusia. Mungkin kita juga harus berkabung, ada saudara kita yang mengalami musibah, kecelakaan, bahkan ada saudara kita yang mungkin meninggal oleh karena COVID ataupun jangkitan-jangkitan yang lain, ya, yang akhirnya kita harus berkabung. Ya, kita memang harus berkabung, tetapi juga kita harus menyadari realita di tengah perkabungan kita. Seperti Ayub, kita juga harus sujud dan menyembah Tuhan. Kita tidak boleh seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, ataupun tidak boleh bertindak seperti orang yang bila berhadapan dengan masalah, dia bukan datang pada Tuhan, bahkan dia boleh dikatakan dia telah kehilangan keyakinan, dia kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Bahkan dia mengatakan bahwa Tuhan tidak ada, bahkan dia mengatakan Tuhan tidak mendengar, mengatakan Tuhan tidak adil, bahkan dia mengatakan Tuhan tidak berbelas kasihan kepadanya. Saudara, ini realita. Ini akibat, ini konsekuensi yang harus kita terima sebagai akibat daripada kejatuhan manusia dalam dosa. Ini yang pertama, kita harus sujud dan menyembah kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Ayub. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan adalah kita harus mengakui tentang kedaulatan Tuhan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam konteks Ayub, ya, dia kehilangan segala harta benda dia. Dia kehilangan hamba-hamba atau pekerja-pekerja dia. Dia kehilangan anak yang 10 orang. Dan dia menderita sakit kulit yang sangat luar biasa. Dan dia mendapat tekanan daripada istri dia. Tetapi dalam keadaan itu, dia tidak menyalahkan Tuhan. Bahkan dikatakan firman Tuhan, dia tidak berdosa dengan mulutnya ataupun melalui perbuatannya. Tapi kita lihat di sini, dia tetap mengakui tentang kedaulatan Tuhan dengan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Dia mengatakan, dengan telanjang aku lahir ke dunia ini, dengan telanjang juga aku harus pergi. Artinya, kalau saya tidak membawa apa-apa datang ke dalam dunia ini, saya juga seharusnya tidak perlu membawa apa-apa untuk kembali kepadanya. Karena apa-apa yang saya miliki dalam dunia ini, itu adalah berkat daripada Tuhan. Tuhan hanya menitipkan itu kepada saya. Jadi dalam hal ini, Ayub sangat menyadari tentang kedaulatan Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupannya. Jadi yang selanjutnya, prinsip yang harus kita pegang juga, apa yang dikatakan oleh Ayub kepada istri dia. Apabila istri dia suruh dia untuk mengutuk Tuhan dan mati, dia katakan, apakah kita siap menerima yang baik dan tidak mau menerima yang buruk daripada Tuhan? Nah, dalam hal ini kita harus belajar. Kalau kita mau menerima yang baik, kita juga harus siap menerima yang buruk. Saudara, saya mengingat memang Tuhan mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Dan itu selalu terngiang-ngiang dalam pikiran saya ketika saya menghadapi situasi yang sangat sukar. Mampukah saya mengucap syukur? Ya, kalau kita diminta untuk mengucap syukur dalam segala sesuatu yang baik, semua orang dapat melakukannya. Tapi untuk mengucap syukur dalam sesuatu yang buruk, tidak semua orang dapat bersyukur dalam keadaan yang seperti itu. Nah, mengapa firman Tuhan itu diberikan adalah karena Tuhan menyadari bahwa orang susah mengucap syukur dalam keadaan yang buruk. Orang senang mengucap syukur dalam keadaan yang baik. Saya rasa kalau hanya mengucap syukur dalam keadaan yang baik, saya rasa firman Tuhan itu tidak perlu untuk kita. Karena secara otomatis orang akan mengucap syukur ketika dia dalam situasi yang baik. Tetapi orang sangat susah untuk mengucap syukur dalam keadaan yang tidak baik. Itulah sebabnya firman Tuhan itu diberikan, mengucap syukurlah dalam segala hal, ataupun dalam segala keadaan, dalam segala situasi yang kita alami, kita harus mengucap syukur. Dan firman Tuhan itu memberikan kepada kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Dan ini hanya dapat dilakukan apabila kita siap menerima yang baik dan juga siap menerima hal yang buruk dalam kehidupan kita. Ini merupakan hal-hal prinsip yang harus kita pegang dalam situasi yang sekarang ini. Karena kita sangat menyadari kita tidak akan menghadapi situasi yang baik setiap hari. Bahkan dalam setiap hari kita ada mengalami situasi-situasi yang tidak kita inginkan, yang bertentangan dengan keinginan kita, yang bertentangan dengan ego kita. Dan itu yang harus kita terima.
Artinya bahwa kalau kamu siap menerima yang baik, kamu harus siap juga menerima yang buruk. Jadi kesiapan ini sangat penting, sehingga dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan, baik ataupun buruk, kita mampu untuk mengucap syukur. Jadi ini sangat prinsip. Ini prinsip yang sangat penting, yang kita harus pegang pada hari ini dalam situasi yang sangat kritikal, dalam situasi yang sangat tidak menentu pada saat ini. Saya rasa ini merupakan hal yang perlu ada dalam hidup kita, harus menjadi prinsip pegangan kita dalam situasi yang sangat tidak mudah sekarang ini. Kalau tidak, kita akan sangat menderita, kita akan sangat susah melihat keadaan ataupun situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita dalam hari-hari ini. Nah, oleh sebab itu, saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang ujian iman. Saya tidak menyinggung dalam hal-hal yang lain, tapi saya ingin memberikan prinsip ini, bahwa di tengah situasi yang tidak menentu sekarang ini, yang kita hadapi secara global, ya, semua manusia dalam dunia ini melihat dan mengalami situasi ini. Prinsip-prinsip ini merupakan prinsip-prinsip yang sangat-sangat penting. Yang pertama, dalam apapun keadaan, kita harus sujud dan menyembah Tuhan, mengucap syukur dalam segala sesuatu. Dan kita harus melihat bahwa apapun yang terjadi, Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa, Tuhan sedang melakukan dan akan terus melakukan kehendaknya dalam dunia ini. Kehendak Tuhan tidak semestinya suatu yang menyenangkan kita, karena akibat daripada dosa, kita harus menanggung akibat dia. Kita harus menanggung konsekuensi daripada dosa itu sendiri. Walaupun kita telah dibebaskan, walaupun kita telah ditebus, kita telah dijadikan miliknya, tapi konsekuensi daripada dosa itu sendiri kita alami, karena dia melibatkan seluruh alam semesta. Dan apa yang terjadi kepada orang yang tidak percaya dengan orang yang percaya itu sama. Seperti mana Tuhan memberi matahari, seperti mana Tuhan memberikan hujan kepada orang yang percaya, begitu juga dia memberikan hal yang sama kepada orang yang tidak percaya. Jadi oleh sebab itu, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan ini dapat mengokohkan, meneguhkan kita untuk menghadapi realita hari ini, untuk kita menghadapi keadaan yang sedang kita hadapi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang padamu pada saat ini mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Kami berdoa kiranya Tuhan akan terus menolong jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Bahkan siapa saja yang mendengarkan firman Tuhan ini akan diberkati, didorong, dan dikuatkan dalam menghadapi situasi yang sangat sukar pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi prinsip yang dasar untuk kami terus bertindak dan terus melakukan kegiatan hari-hari kami. Kami harus menyadari kami hidup dalam dunia yang selalu menghadapkan kami pada cabaran dan ujian. Tapi kami percaya dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan, ketabahan, kesanggupan kepada kami untuk menghadapi semua situasi ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, biarlah Tuhan kiranya terus memberkati, menolong kita dalam menghadapi situasi yang sulit pada saat ini, dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan kita adalah kemampuan daripada Tuhan. Amin.